Nah, hakim, kita bicara yang pertama hakim, ya. Hakim di dalam pasal 11 Undang-Undang Peradilan Agama dikatakan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Jadi hakim itu pejabat negara, dia hakim itu, ya. Dia itu pejabat negara. Nah, dia melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Maksudnya apa? Tugas kekuasaan kehakiman itu, itulah tugas pokok utama daripada hakim, ya. Jadi kekuasaan kehakiman itu berada di tangan hakim sudah. Nah, makanya hakim itu seringkali disebut sebagai apa? Wakil Tuhan, Bapak. Wakil Tuhan. Kenapa dibilang hakim itu wakil Tuhan? Maksudnya apa itu? Kan kalau lagi mau melakukan putusan harus berucap dengan atas nama Tuhan, ya Pak? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kecuali kalau di pengadilan agama harus ditambahkan dengan apa? Masih ingat asas-asas? Ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kenapa hakim itu disebut wakil Tuhan? Sekali-sekali nanti kalau Mbak Risa udah praktek, sekali-sekali nanya itu. Nanya hakimnya, Bapak punya surat perwakilan nggak dari Tuhan? Ya, katanya wakil Tuhan, ya. Nah, kenapa disebut wakil Tuhan? Kenapa itu? Karena dia apa? Orang sebut wakil Tuhan itu sebetulnya apa ya? Karena di tangan hakim lah orang itu bisa mati. Di luar pengadilan agama, ya. Ini kalau pengadilan agama kan nggak ada sanksi pidana, nggak ada pidana, ya. Nah, tapi istilah wakil Tuhan itu, Tuhan karena hakim itu berkuasa, bisa mematikan orang. Di luar pengadilan agama nih, kita bicara di luar pengadilan agama. Maksudnya apa dia bisa mematikan orang? Maksudnya apa itu? Bisa memberi putusan hukuman mati. Mati kan masih ada. Dia bisa menjatuhkan hukuman mati, ya, di negara modern khususnya negara hukum, kecuali negara otoriter, ya, seperti Indonesia, ya. Itu untuk menjatuhkan hukuman mati itu nggak ada orang lain kecuali hakim saja. Presiden pun tidak bisa tuh, ya. Nah, jadi yang bisa menentukan hukuman itu orang mati atau tidak hanya hakim saja. Kalau masih ingat kasus Verdi Sambo dulu dihukum apa di tingkat pertama itu? Verdi Sambo di PN Jakarta, hukuman mati kan? Waktu dibacakan putusan, hakim kan bilang, menyatakan bahwa terdakwa Verdi Sambo dan seterusnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menjatuhkan hukuman pidana kepada yang bersangkutan dengan hukuman pidana mati. Tahu-tahu pas di pengadilan tinggi banding dia hidup lagi. Jadi hakim bisa mematikan orang, bisa juga menghidupkan. Jadi Verdi Sambo itu di pengadilan negeri mati dia. Di pengadilan tinggi hidup lagi. Betapa kuasanya itu hakim itu. Mbak Risa bisa hidupin mati orang. Nah, bisa nanti kalau jadi hakim pengadilan negeri, tapi ya bisa. Ya. Nah, itulah kira-kira kenapa orang bilang hakim itu wakil Tuhan. Antara lain karena dia memegang kekuasaan yang luar biasa. Di tangan dialah dalam kasus pidana orang bisa mendekam di penjara seumur hidup, bisa mati dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian pula perkara-perkara orang dengan berbagai latar belakang itu hanya yang bisa menentukan hakim saja. Ya, yang bilang ini tanah punya si A atau si B, nggak ada orang lain secara hukum, ya, secara hukum kita bicara hukum. Yang berwenang menentukan ini tanah punya si A atau si B, hakim.
Yang bisa bilang orang cerai dan tidak, hakim udah. Yang bisa mutusin pernikahan orang, hakim. Bayangkan tuh. Nah, karena itu betapa kekuasaan hakim itu, makanya dia dikatakan dia melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ya. Sampai situ jelas ya. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, mengingat tugas hakim yang begitu penting tadi, ya, cukup strategis tadi, maka peran perlu betul itu hakim-hakim itu dijamin integritasnya, ya, moralitasnya, independensinya, kapabilitasnya, kualitasnya. Nah, itu harus dijamin betul. Karena ini menyangkut dengan nasib orang. Bayangkan kalau hakim-hakim itu bodoh. Gimana itu sembarangan nanti mutus perkara. Ya, ngaur misalnya kan. Nah, ataupun dia pintar. Luar biasa hebatnya. Kemampuan pengetahuannya. Tapi nggak jujur. Ya. Nah, mau mutusin kasus yang di Surabaya, Pak ya? Yang mana yang pembunuhan yang itu loh, Pak. Iya bisa. Ya bisa juga begitu. Maka itu kan hakim itu karena dia memegang kekuasaan kehakiman tadi, ya, sebetulnya hakim itu kan kalau bahasa Arab apa? Bijaksana. Ya. Hakim itu bijaksana. Sifat itu hakim itu sifat. Kalau di Islam itu salah satu nama Allah itu Al-Hakim, orang yang maha bijaksana. Jadi sebetulnya jabatan hakim itu bukan main-main, itu jabatan hakim itu. Ya, masalahnya dialah yang menentukan. Jadi dia itu mewakili Tuhan itu. Di dunia ini nggak ada yang bisa menentukan ini perkara ini seperti apa. Ya, itu hanya hakim saja. Nah, karena itu tadi saya katakan hakim itu harus dijamin bukan saja kualitasnya, kapabilitasnya, tapi integritasnya. Integritas itu ya banyak, kejujurannya, independensinya, moralitasnya, dan lain sebagainya. Karena kalau nanti terjadi sebaliknya, hakim tidak jujur, tidak independen, ya, bisa diatur orang, ya, terus bodoh, mutus bisa salah-salah. Yang mestinya A jadi B, yang mestinya B jadi A, yang mestinya salah jadi benar, yang mestinya benar jadi salah, kan bahaya jadinya kan. Nah, makanya citra pengadilan itu kan pada umumnya rusak. Orang nggak pernah soroti panitra, soroti jurusita, jarang kan, bahkan ya bukan nggak pernah, ada sih, tapi yang disoroti pengadilan itu apa dari perilaku siapanya? Hakimnya, ya. Nah, meski padahal di pengadilan itu ada 3 jabatan ini nih. Selain hakim ada panitra, jurusita, tapi selama ini kan yang namanya pengadilan itu jelek, baik, itu karena apa? Hakim saja itu indikatornya. Nah, karena dia memegang kekuasaan di bidang kehakiman tadi, dialah yang memutus perkara tadi, ya. Nah, tugas hakim memutus, memeriksa, memutus perkara. Bukan tugas panitra, bukan tugas jurusita. Nah, 2 pejabat ini, panitra maupun jurusita, itu tidak punya kewenangan untuk mengadili. Nah, dia ini hanya membantu saja, nanti kita lihat ya penjelasannya. Tapi yang berwenang memeriksa, memutus perkara, menentukan ini perkara ini benar atau salah, siapa yang berhak dan lain sebagainya, itu hanya hakim. Karena itu dia dikatakan memegang kekuasaan kehakiman tadi. Oke, nah